Saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada sahabat ini adalah Meterai Allah dan Tanda Binatang. Bagian yang pertama. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu pasal 7, ayatnya yang kedua dan ketiga. Firman Tuhan demikian, "Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran kita pada pelajaran hari Minggu mengenai ketekunan yang teguh. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 7, Allah memanggil semua orang untuk menyembah Sang Pencipta. Ini adalah pekabaran dari malaikat yang pertama tentunya. Dan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 8, Allah memperingatkan orang-orang tentang Babel, kekacauan, sistem agama palsu yang berakar dari Babel kuno. Ini adalah pekabaran dari malaikat yang kedua di dalam kitab Wahyu pasal 14. Dan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10, pekabaran malaikat ketiga memperingatkan agar tidak menyembah patung binatang itu. Malaikat itu berkata dengan suara nyaring, "Jika seseorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tandanya pada dahinya atau pada tangannya, ia sendiri juga akan minum dari anggur murka Allah." Saudara-saudaraku, di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12 ada dua karakteristik yang kita temukan di dalam ayat ini tentang umat Allah di akhir zaman. Dan mengapa keduanya ini penting? Dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 12, yaitu mengenai kata Yunani ketekunan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kata Yunani untuk ketekunan adalah hupomone, yang lebih baik diterjemahkan sebagai ketekunan yang teguh. Bukan hanya sekedar ketekunan, tapi ketekunan yang teguh. Tuhan memiliki umat di akhir zaman yang setia kepadanya dalam menghadapi tentangan dan penganiayaan yang sangat sengit. Melalui kasih karunia-Nya, mereka berdiri dengan ketekunan yang teguh, menjalani hidup yang berpusat pada Tuhan, dipenuhi kasih karunia dan ketaatan. Menyembah Sang Pencipta. Kemudian, orang-orang yang tekun ini adalah mereka yang menyembah Sang Pencipta dalam Wahyu 14 ayat 7. Ini bertentangan langsung dengan menyembah binatang di dalam Wahyu 14 ayat 9. Dan kita menemukan ekspresinya dalam orang-orang yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus di Wahyu 14 ayat 12 tentunya ya. Nah, konflik pada terakhir atas kesetiaan kepada Kristus atau kesetiaan kepada kuasa binatang ini berkisar tentang penyembahan intinya ya. Inti dari pertentangan besar antara baik dan yang jahat ini adalah hari Sabat, menyembah Allah yang benar di hari yang benar. Apa yang kita Roma 8 ayat 1 sampai 4, Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dan Kolose pasal 1 ayat 29 ajarkan tentang hidup oleh iman? Yang pertama, bahwa hidup oleh iman karena kita menerima kasih karunia-Nya, maka hidup kita diubahkan. Kedua, para pengikut juru selamat yang berkomitmen tidak hanya akan memiliki iman dalam Yesus, tetapi mereka akan memiliki iman dari Yesus. Yang ketiga,
kualitas iman akhir zaman Yesus akan menjadi milik mereka, dan mereka akan tetap setia bahkan sampai mati, seperti yang Yesus lakukan. Itulah iman Yesus, setia sampai mati, tidak ada keraguan. Bukan hanya sekedar memiliki iman dalam Yesus, tapi kita harus memiliki iman dari Yesus atau imannya Yesus. Pada pelajaran hari Senin adalah perjuangan alam semesta. Apakah yang diajarkan hal ini kepada kita tentang apa yang Kristus alami di kayu salib dalam Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50? Apakah yang Yesus maksudkan dengan bertanya kepada Allah, mengapa Dia meninggalkannya? Dan bagaimanakah adegan ini membantu kita memahami apa artinya memiliki iman Yesus? Saudara-saudaraku, ketika Yesus digantung di kayu salib, diselimuti kegelapan, menanggung rasa bersalah, rasa malu, dan menanggung penghukuman atas dosa-dosa dunia, serta terputus dari rasa kasih Bapanya, Yesus hanya bergantung pada hubungan yang Dia miliki dengan Bapa sepanjang hidupnya. Artinya begini, melalui kehidupan yang sepenuhnya bergantung pada Bapa di sorga, bahkan di saat-saat yang baik, Yesus telah dipersiapkan untuk saat-saat terburuk, bahkan salib. Juru selamat mempercayai, bahkan ketika di sekelilingnya keadaan menuntutnya untuk ragu. Bahkan ketika tampaknya Allah telah meninggalkan dia, Yesus tidak menyerah. Pena Inspirasi menuliskan, di tengah kegelapan yang mengerikan yang tampaknya ditinggalkan Allah, Kristus telah memeras ampas terakhir dalam cawan malapetaka manusia. Pada saat-saat yang mengerikan itu, Dia mengandalkan bukti penerimaan Bapanya yang sampai sekarang diberikan kepadanya. Oleh iman, Kristus menjadi pemenang. Iman Yesus adalah iman yang begitu dalam, begitu percaya, begitu berkomitmen, sehingga semua setan di alam semesta dan semua cobaan di bumi tidak dapat menggoyahkannya. Ini adalah iman yang percaya kepada ketika tidak dapat melihat, percaya ketika tidak dapat memahami, bertahan ketika hanya sedikit untuk berpegangan. Iman Yesus ini sendiri merupakan anugerah yang kita terima dengan iman dan akan membawa kita melewati krisis ke depan. Ini adalah iman Yesus yang tinggal di dalam hati kita, yang memungkinkan kita untuk menyembah Kristus sebagai yang tertinggi dan bertahan dengan tabah ketika tanda binatang dalam kitab Wahyu itu dipaksakan. Namun, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Umat Allah telah dan mesti belajar untuk hidup dengan iman. Hari demi hari, entah di saat senang atau di saat buruk, saat Allah terasa dekat, saat Allah tampak jauh, itu tidak menjadi masalah, karena orang benar akan hidup oleh iman. Dalam Galatia 3 ayat 11, Habakuk 2 ayat 4. Waktu untuk persiapan itu kapan? Adalah sekarang. Setiap pencobaan sekarang, jika bertahan dalam iman, dapat menghasilkan buah yang berharga dalam hidup kita. Pada pelajaran hari Selasa, menuai apa yang kita tabur. Nubuatan tentang tanda binatang itu adalah tentang intoleransi beragama, pemboikotan ekonomi, penganiayaan, dan akhirnya keputusan kematian. Namun saudara-saudaraku, keadaan itu justru menjadi pekabaran penyemangat bagi umat-umat Allah. Bahkan di saat-saat terpuruk, Tuhan akan menopang umatnya yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Dan di antara perintah-perintah itu tentu saja yang terutama hukum yang keempat, Sabat hari ke-7. Nubuatan tanda binatang dalam Wahyu 13 memberitahu kita tentang situasi yang terburuk atau puncak tertinggi dari peperangan iblis melawan Allah. Strategi pertamanya dalam hal ini adalah penipuan yang dilakukan. Wahyu 13 menubuatkan tentang waktu di mana di masa depan ketika setan akan bekerja melalui kekuatan regiopolitik,
duniawi yang disebut binatang dan menggunakan paksaan, ini yang dilakukan oleh setan. Penganiayaan agama tentu saja bukanlah hal yang baru. Sudah ada sejak Kain membunuh Habel karena gara-gara apa? Menyembah Allah dengan cara yang diperintahkan kepada mereka untuk beribadah. Dalam Kejadian 4 ayat 1-8 kisahnya. Yesus juga pernah berkata bahwa penganiayaan akan terjadi, bahkan kepada orang-orang percaya di abad pertama dan terus selama berabad-abad. Waktunya akan datang. Dia memperingatkan bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Yohanes 16 ayat 2, Matius 10 ayat 22, dan 1 Petrus 4 ayat 12. Nubuatan tanda binatang adalah mata rantai terakhir dalam perbuatan orang-orang fasik sebelum hari-hari terakhir dunia ini. Seperti penganiayaan di masa lalu dirancang untuk memaksa setiap orang menyesuaikan diri dengan seperangkat kepercayaan tertentu dan sistem ibadah mayoritas yang mereka setujui. Apakah yang akan dihadapi umat Allah di akhir zaman dalam krisis terakhir? Dalam Wahyu 13 ayat 15-17. Nubuatan itu mengatakan penganiayaan akan dimulai dengan sanksi ekonomi. Tidak ada yang bisa membeli atau menjual kecuali mereka memiliki tanda. Ketika ini terjadi, mayoritas besar akan menyerah. Siapapun yang menolak pada akhirnya akan ditempatkan di bawah keputusan kematian. Iblis sedang mempersiapkan orang-orang yang mengaku Kristen, yang berkompromi dalam hidup mereka untuk menerima tanda binatang ketika ujian terakhir datang kepada umat Tuhan di masa depan. Kasih Tuhan bagi setiap umat Tuhan pada masa lalu akan menguatkan dan memelihara kita selama masa-masa sulit yang akan terjadi di masa mendatang. Saudara-saudaraku, kita akan menuai apa yang kita tabur. Dari manakah binatang itu datang dan siapa yang memberi otoritas kepada binatang itu? Binatang pertama dari Wahyu 13 menerima kuasa, tahta, dan otoritas yang besar itu dari naga. Wahyu 12 ayat 9 dan Wahyu 20 ayat 2. Ayat ini mengidentifikasi naga itu sebagai iblis. Iblis adalah musuh yang licik dan bekerja melalui kekuatan duniawi. Dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 3-5 mengatakan, naga atau setan ini berusaha untuk menghancurkan anak laki-laki segera setelah dia lahir. Anak laki-laki ini kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini tentu saja mengacu kepada Kristus karena setan ingin menghancurkan Kristus. Iblis bekerja melalui siapa? Herodes dan kekaisaran Roma pada zaman Yesus Kristus. Dan pada akhir kehidupan Yesus, seorang gubernur Romawi, Pilatus, menghukum mati Kristus oleh seorang algojo Romawi yang dengan kejam memakukan dia di kayu salib. Dan seorang tentara Romawi menikam dia dengan tombak, dan tentara Romawi menjaga makamnya. Menurut Wahyu 13 ayat 2, naga, iblis yang bekerja melalui Roma kafir akan memberikan tahta pemerintahannya kepada kekuasaan binatang yang muncul ini. The Rise of the Medieval Church, Alexander Clarence Flick. SDA Bible Commentary mengatakan begini, meskipun naga mewakili iblis, namun dalam arti sekunder juga mewakili kekaisaran Romawi. Kekuasaan yang menggantikan kekaisaran Romawi yang juga menerima dari naga kekuasaan dan tahta dan otoritasnya yang besar. Itu jelas mengacu pada pemimpin gereja Roma, Bapa suci ya, yang dianggap suci. Ini sangat menyedihkan, saudara-saudaraku. Yang perlu kita hormati, yang perlu kita muliakan, agungkan, hanya Allah pencipta kita, bukan ciptaan. Sekali lagi, bukan ciptaan, sesuai dengan pelajaran kita sebelumnya. Sejarawan Flick menjelaskan bahwa dari sejak keruntuhan politik kerajaan Romawi, muncul kekaisaran moral yang agung dalam bentuk raksasa
yakni gereja Roma. Perbedaan apakah yang dapat dilihat dalam Wahyu 13 ayat 3 dan Wahyu 14 ayat 4? Berbeda dengan seluruh dunia yang mengikuti binatang itu. Tuhan akan memiliki umat yang akan mengikuti anak domba. Seperti biasanya, umatnya yang sisa itu akan berada di satu sisi, yaitu berada pada pihak Yesus, dan yang lainnya sebagai lawan Yesus. Pada masa itu tidaklah seperti sekarang ini, karena tidak ada orang yang berada di tengah-tengah. Ingat, pada masa itu nanti juga tidak akan ada orang yang saya di tengah-tengah, saya tidak memilih mengikuti ini, mengikuti. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada juga yang posisi netral. Pada waktu itu, jika orang-orang tidak berkomitmen kuat kepada Yesus, maka secara sadar atau tidak mereka berkomitmen pada sisi yang lain atau menjadi lawan Yesus. Saudara-saudaraku, Yesuslah satu-satunya perantara kita. Tanda pengenal apakah dari kuasa binatang yang kita temukan dalam Wahyu 13 ayat 4 dan 5? Binatang dalam kitab Wahyu adalah kekuatan agama murtad yang bangkit dari Roma kafir, dan ia tumbuh menjadi kekuatan pemerintahan yang mengendalikan sistem penyembahan di seluruh dunia. Ingat, yang layak kita sembah Allah pencipta, dan Tuhan bilang, kuduskanlah hari Sabat menjadi peringatan antara manusia dengan Allah sebagai pencipta. Beribadah di hari ke-7. Binatang dalam kitab Wahyu kekuatan agama yang murtad, yang tidak berjalan sesuai dengan arahan dari Allah. Menurut kitab Wahyu pasal 13 ayat 5, kekuatan itu adalah kuasa yang menghujat. Dalam perjanjian baru, penghujatan adalah menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta, dan segala yang dilakukannya memposisikan dirinya sama seperti hak istimewa dan hak prerogatif yang dimiliki oleh Allah, Bapa-Bapa suci, dan lain sebagainya. Mereka layak memberikan surat penghapus dosa, apapun itu yang mengarah kepada manusia. Merasa mereka bisa lakukan itu. Padahal Yesus satu-satunya perantara kita. Sehingga karena mereka merasa mereka layak, merekalah yang menentukan, dan merekalah yang didengar dibandingkan Allah atau Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, kita belajar dari kisah Yesus ketika dia ada di atas dunia ini. Apakah dua aspek penghujatan yang diidentifikasi oleh Lukas pasal 5 dan Yohanes pasal 10? Ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh dan lain sebagainya. Ada banyak orang-orang ahli Taurat, orang Farisi yang berkata bahwa Yesus ini menghujat Allah. Yesus dituduh menghujat oleh para pemimpin agama. Dalam kasus apa Yesus? Tuduhan itu tidak adil, karena dia memang memiliki semua kuasa, bukan? Dan hak prerogatif Allah, termasuk hak untuk mengampuni dosa-dosa kita. Karena Yesus adalah Tuhan, Yesus satu-satunya. Dan inilah yang diambil alih oleh manusia sebagai pemimpin-pemimpin gereja murtad. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Hanya Yesuslah satu-satunya yang layak mengampuni kita dari dosa. Yesuslah satu-satunya Allah yang layak menjadi perantara, karena dia adalah Tuhan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 ditulis, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Namun sebaliknya, Gereja Roma mengajarkan bahwa imam adalah perantara antara Allah dan manusia berdosa. Kendati imam sendiri adalah manusia berdosa,
dan ia tidak dapat menjadi perantara kita dengan Allah, karena ia juga membutuhkan seorang perantara. Mereka memegang prinsip zaman dahulu di bawah. Padahal zaman dahulu lambang bait suci, lambang pengorbanan dari Yesus Kristus sendiri. Dan hukum-hukum upacara seperti ini telah dipalangkan di kayu salib. Korban penghapus dosa, karena Yesus sendiri yang sudah menjadi pengantara, menjadi domba untuk dikorbankan. Dia mati di atas kayu salib. Tapi di beberapa ajaran masih ada yang memakai hal-hal ini. Padahal mereka dibilang imam yang mengantarai antara manusia dengan Allah, padahal mereka sendiri adalah manusia yang berdosa. Tidak mungkin seperti itu. Kita semua sama, butuh Tuhan. Penghujatan juga didefinisikan sebagai klaim seseorang sebagai Tuhan atau berdiri di tempat Tuhan. Berikut ini dua pernyataan dari sumber resmi dari Gereja Roma. Paus sangat bermartabat dan sangat diagungkan sehingga dia bukan manusia biasa. Dia adalah Allah di bumi. Lucius Ferraris, Papa. Artikel 2 dalam bukunya Prompta Bibliotheca, jilid 6 halaman 25 sampai 29. Kami, para paus, memegang posisi Allah yang maha kuasa di bumi ini. Luar biasa, bukan? Suatu klaim yang sangat menakutkan sebagai manusia berdosa. Ingat, setan mau menyemai dirinya seperti Tuhan dan dia jatuh. Dan inilah yang dilakukan oleh beberapa umat manusia yang mencoba untuk menjadi diri mereka seperti Allah. Bahkan tanpa kita sadar dalam kehidupan kita, kita merasa atau kita mengambil bagian dari Allah, yaitu menghakimi orang lain, bukan? Klaim-klaim seperti ini menjadi lebih relevan ketika kita memahami bahwa kata anti, seperti dalam antikristus, tidak selalu berarti melawan, tetapi itu juga bisa mengartikan menggantikan. Oleh karena itu, antikristus juga berarti menggantikan Kristus. Dan ini sudah berbicara tentang penghujatan kepada Allah. Sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku, dari sejak awal pertentangan besar di surga, sudah menjadi tujuan setan untuk membungkam hukum Allah. Untuk mencapai tujuan inilah ia mengadakan pemberontakan melawan pencipta. Dan walaupun ia sudah dibuang dari surga, ia meneruskan perjuangannya ini di dunia ini, menipu manusia, dengan demikian menuntun mereka melanggar juga hukum Allah. Adalah tujuan yang tetap dia terus usahakan. Apakah ini dicapai dengan mengesampingkan seluruh hukum itu sekaligus atau dengan menolak salah satu ajarannya? Hasilnya sama saja. Dalam upayanya untuk menghinakan hukum ilahi, setan telah memutarbalikkan doktrin-doktrin kitab suci. Dengan demikian, kesalahan-kesalahan telah dimasukkan ke dalam iman ribuan orang yang mengaku percaya pada kitab suci. Pertentangan terakhir antara kebenaran dan kepalsuan adalah perjuangan terakhir pertentangan yang sudah berlangsung lama mengenai hukum Allah. Peperangan yang sedang kita masuki ini ialah peperangan antara hukum-hukum manusia dan ajaran-ajaran Tuhan, antara agama kitab suci dengan agama dongeng. Di seluruh kitab Wahyu, penyembahan dan penciptaan tidak dapat dipisahkan, saudaraku. Esensi dari kontroversi antara yang baik dan yang jahat dan isu-isu seputar tanda binatang itu berkisar pada apakah Tuhan layak untuk disembah. Hanya itu. Kalau kita masih ragu dengan tuntunan Tuhan, kemungkinan kita tidak ada kerinduan atau tidak mau menjadikan Tuhan sebagai yang layak disembah. Kalau kita yakin, kita percaya, kita imani, maka Tuhan akan memilih kita menjadi umatnya. Seperti yang telah kita pelajari, konsep Kristus sebagai pencipta adalah inti dari penyembahan pada hari Sabat. Yesus secara konsisten menggarisbawahi pentingnya hari di mana dia menyebut dirinya Tuhan. Dalam Matius 12, Markus 2, Lukas 6. Hari Sabat adalah pengingat kekal pada identitas kita. Siapa kita sebenarnya? Ketika kita datang beribadah di hari Sabat,
kita mengingat siapa diri kita sebenarnya. Saya manusia berdosa, saya ciptaan Tuhan. Saya tidak punya hak menjadi perantara, atau saya tidak punya hak merasa diri lebih baik dari orang lain, karena saya sama ciptaan Tuhan. Itu mengingatkan kita tentang siapa kita sebagai manusia. Itu menempatkan nilai pada setiap manusia. Ini terus-menerus memperkuat gagasan bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan bahwa pencipta kita layak untuk kesetiaan dan penyembahan kita. Inilah alasan mengapa iblis sangat membenci hari Sabat. Ini adalah mata rantai emas yang menyatukan kita dengan pencipta kita, dan mengapa itu akan memainkan peran penting dalam krisis terakhir di akhir zaman. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat kita pada saat ini boleh menjadikan kita suatu pribadi yang tetap berdiri teguh, percaya hanya kepada Tuhan tanpa keraguan, dan mau untuk menyembah Tuhan, Tuhan pencipta, dan bahkan menyembah Dia di hari yang telah Dia khususkan untuk kita dapat bertemu, mengingat kembali siapa kita dan siapa Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Tuntun kami ya Tuhan, jadikan kami pribadi yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.